Perkenalkan, saya Aisyah Putri Fadila dengan NPM 240130102007. Perkenalkan, nama saya Alvina Isyawanda dengan NPM 24013010169. Perkenalkan, nama saya Ayu Ardana Putri Afwari dengan NPM akhir 319. Saya Berlian Salsya dengan NPM 160. Saya Ilza Sifani Darmawan dengan NPM 130. Perkenalkan, saya Nabila Dewa Kusumawati dengan NPM akhir 379. Perkenalkan, saya Natasha Silvi, NPM akhir 164. Saya Ranu Farok dengan NPM terakhir 104. Oke, pada slide pertama ini mengenai konteks manajemen risiko pada aset tetap dan risiko pada aset tetap. Nah, pertama, aset tetap itu tetap memiliki karakteristik berupa nilai besar, digunakan dalam jangka panjang dan tidak mudah dicairkan. Nah, kondisi ini itu membuat keputusan terkait aset tetap menjadi strategis dan beresiko tinggi. Nah, risiko itu dapat muncul sejak tahap perolehan, penggunaan, hingga penghapusan aset. Selain risiko fisik, seperti kerusakan atau kehilangan, terdapat juga risiko yang berasal dari keputusan manajemen, seperti kesalahan investasi dan pencatatan akuntansi. Lalu, pada risiko pada aset tetap, ini mencakup beberapa hal utama. Yang pertama yaitu risiko alokasi modal ketika investasi tidak memberikan hasil yang diharapkan. Lalu yang kedua, risiko operasional, ini akibat gangguan atau kerusakan aset. Selanjutnya, risiko penurunan nilai. Ini ketika nilai aset tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya. Lalu risiko akuntansi yang berkaitan dengan kesalahan dan penilaian depresiasi dan pencatatan. Selanjutnya, pada slide ini kita membahas dua hal utama, yaitu mengenai pengamanan fisik aset serta perencanaan dan anggaran belanja modal. Tentang pengamanan fisik aset, pada poin pertama, pembatasan akses fisik dilakukan dengan cara seperti penggunaan pagar, kartu akses, dan penjagaan supaya hanya pihak berwenang yang bisa masuk. Lalu ada sistem pengawasan seperti CCTV yang dipasang di area penting untuk memantau aktivitas dan mencegah terjadi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, penandaan aset menggunakan barcode atau RFID bertujuan agar aset mudah dilacak dan mudah disalahgunakan. Kemudian perlindungan dari bahaya lingkungan, misalnya dengan sistem deteksi kebakaran atau drainase untuk mengurangi risiko dari bencana. Selain itu, pemeliharaan preventif dilakukan secara rutin agar aset tidak cepat rusak. Terakhir, ada asuransi yang berfungsi sebagai transfer risiko jika terjadi kejadian besar seperti kebakaran atau banjir. Lalu pada bagian selanjutnya tentang CAPEX, bagian perencanaan dan anggaran belanja modal. CAPEX ini merupakan proses perencanaan investasi jangka panjang perusahaan. Setelah unit biasanya mengumpulkan proyek yang kemudian dianalisis kelayakannya. Penilaian dilakukan menggunakan metode seperti NPV dan IRR, serta disesuaikan dengan strategi perusahaan. Hasil akhirnya adalah anggaran CAPEX tahunan yang digunakan untuk mengontrol pengeluaran. Lalu dari proses tersebut ada beberapa manfaat yang diperoleh. Pertama, alokasi dana menjadi lebih rasional dan berbasis data. Kedua, dapat menghindari pengeluaran yang tidak perlu atau over budget. Ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian. Dan terakhir, membantu perusahaan dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang. Jadi kedua hal ini saling mendukung dalam menjaga aset sekaligus memastikan investasi perusahaan berjalan efektif dan terarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko kehilangan atau kerusakan fisik pada aset tetap. Nah, jadi aset tetap itu menghadapi resiko mendasar yang mempengaruhi eksistensi fisiknya
dan dapat menyebabkan adanya gangguan operasional, bisa parah, serta kerugian finansial yang besar bagi suatu perusahaan. Nah, biasanya sumber risiko ini tuh yang pertama dari bencana alam. Nah, bencana alam ini itu seperti ancaman gempa bumi, banjir, badai, kebakaran, dan juga itu semua itu dapat menghancurkan pabrik atau infrastruktur secara total. Kemudian yang kedua itu ada kegagalan operasional dan juga kecelakaan misalnya. Nah, itu kerusakan yang timbul akibat adanya kesalahan manusia, adanya kegagalan pemeliharaan, dan juga adanya kerusakan mesin yang bersifat katastrofik. Nah, kemudian yang ketiga adalah tindakan disengaja atau resiko pencurian, vandalisme, atau juga sabotase. Terutama apabila pada aset yang bernilai tinggi itu sangat mudah sekali dipindahkan seperti kendaraan. Kemudian yang keempat itu ada aset hantu atau ghost asset. Nah, ini tuh resiko di mana aset tetap itu masih tercatat dalam pembukuan dan juga didepresiasi, namun secara fisiknya sudah tidak ada lagi karena hilang, bisa saja dicuri atau rusak, tapi tidak ada laporan adanya aset tersebut rusak atau dicuri, seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai pengendalian penanganan risiko pada aset tetap. Nah, jadi adanya implementasi pengendalian yang kuat itu sangat krusial sekali, karena nilai material dan juga sifat jangka panjang aset tetap itu sangat menguntungkan perusahaan. Jadi kita perlu menerapkan adanya strategi pengendalian dan juga harus bersifat berlapis. Nah, yang pertama kita harus menggunakan lini pertahanan pertama itu dengan cara dimulai sejak tahap pra-akuisisi melalui otorisasi dan juga perencanaan belanja modal yang disiplin oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah berfokus pada pengamanan fisik untuk melindungi aset tetapnya itu selama masa penggunaan agar tidak terhindar dari akses tidak sah ataupun kerusakan. Kemudian aspek finansial itu dilindungi melalui strategi transfer resiko, terutama menggunakan polis asuransi seperti properti yang memadai. Selanjutnya ada mengenai prosedur otorisasi pembelian aset itu seperti apa. Jadi prosedur ini itu merupakan bagian dari proses belanja modal atau yang biasa kita tahu capital budgeting. Nah, itu untuk memastikan investasi dapat dibenarkan secara ekonomi dan juga selaras dengan strategi perusahaan. Nah, unsur-unsur utamanya itu apa aja? Di sini ada 3 unsur-unsur utamanya. Yang pertama itu adalah otorisasi bertingkat. Jadi itu adalah batas wewenang persetujuan yang meningkat sesuai nilai investasi, mulai dari manajer unit bawah hingga dewan direksi yang unit atas. Kemudian yang kedua adalah studi kelayakan formal. Studi kelayakan formal ini itu jadi setiap usulan investasi itu wajib menyertakan analisis yang valid, data yang valid, analisis strategis, teknis, dan juga finansial. Contohnya seperti perhitungan NPV, perhitungan IRR, perhitungan payback period, dan juga analisis risiko yang biasanya sesuai dengan standar. Kemudian yang ketiga itu adalah tinjauan pasca investasi atau yang kita tahu sebagai post investment review. Jadi itu evaluasi setelah proyek tersebut itu berjalan. Nah, tujuannya itu untuk membandingkan kinerja aktual dengan proyeksi awal, gunanya dalam meningkatkan kualitas keputusan di masa depan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai risk register pada akuisisi dan juga penilaian aset tetap. Nah, membuat daftar risiko atau risk register untuk aset tetap adalah cara penting untuk menjaga keuangan perusahaan tetap sehat dan dalam jangka yang panjang. Nah, bayangkan dokumen ini itu seperti catatan kesehatan untuk setiap investasi besar yang perusahaan lakukan. Setiap kali perusahaan itu membeli aset baru, kita itu akan mencatat potensi masalahnya sejak awal. Kemudian
memantau kondisinya selama aset itu masih dipakai. Nah, agar catatan ini tuh lengkap dan akurat, tim dari teknik operasional dan juga keuangan itu harus bekerja sama untuk melihat semua kemungkinan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dengan cara ini, daftar tersebut itu bukan sekedar berkas formal, melainkan juga alat bantu yang sangat berguna bagi para manajer dan juga auditor untuk memantau keamanan dari aset perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara mengidentifikasi risiko pada pembelian aset di atas harga pasar. Di sini saya akan langsung masuk ke dalam contoh entry-nya. Nah, risiko ini itu memiliki ID FA001 dengan deskripsi pembelian aset di atas harga pasar akibat kurangnya perbandingan harga yang independen. Nah, dampaknya itu akan muncul kerugian uang serta biaya penyusutan aset yang membengkak di masa depan. Risiko ini masuk dalam kategori keuangan, operasional, dan juga kecurangan dengan pemilik risiko yaitu kepala bagian pengadaan atau CFO. Nah, tingkat risikonya ini turun dari tinggi menjadi sedang karena kita telah melakukan yang namanya pengendalian. Cara mengatasinya adalah dengan wajib menggunakan jasa penilai luar serta memperketat seleksi vendor dengan penanggung jawabnya yaitu kepala bagian pengadaan. Langkah ini itu digunakan untuk memastikan bahwa harga yang dibayar sudah wajar sehingga aset tersebut memberikan nilai yang terbaik bagi perusahaan tanpa membebani keuangan dari perusahaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Ferdi Hasan. Di sini saya akan menjelaskan identitas risiko kesalahan klasifikasi aset. Identifikasi risiko kesalahan klasifikasi aset berfokus pada potensi ketidakakuran dalam penyajian laporan keuangan yang mencakup kegagalan dalam membedakan aset lancar dan tidak lancar, kesalahan pengakuan biaya operasional atau OPEX sebagai belanja modal CAPEX hingga tepatan dalam memisahkan persediaan dari aset tetap. Risiko ini krusial karena kesalahan klasifikasi dapat mendistorsi rasio likuiditas, memanipulasi nilai laba bersih melalui pengakuan beban yang tidak tepat, dan memicu ketidaksesuaian nilai buku aset di neraca. Berikutnya ada identifikasi risiko impairment yang tidak dicatat. Identifikasi risiko penurunan nilai impairment yang tidak dicatat merupakan risiko pelaporan keuangan yang signifikan, di mana perusahaan gagal mengakui kerugian ketika nilai tercatat aset tetap berada di atas nilai terpulihkannya secara permanen, sehingga mengakibatkan nilai aset dan laba ditahan tersaji terlalu tinggi atau overstate di neraca. Risiko ini yang sering dipicu oleh keengganan manajemen mengakui kerugian atau kurangnya pemantauan indikator yang penurunan nilai, memiliki tingkat risiko inheren dan residual yang tinggi karena sifat penilaiannya yang subjektif, terutama pada industri dengan perubahan teknologi cepat. Di sini ada mitigasi risiko pencatatan dan penghapusan aset. Setelah aset tetap diakuisisi, fokus mitigasi risiko beralih ke pengelolaan aset tersebut selama masa manfaatnya hingga saat penghapusannya. Fase ini melibatkan pelacakan, pemeliharaan catatan, dan pada akhirnya penghapusan aset dari pembukuan secara tertib. Strategi mitigasi di sini sama seperti di siklus pendapatan, harus menggunakan pendekatan berlapis yang menggabungkan pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Pengendalian preventif yang paling fundamental adalah pemberian nomor aset atau asset tagging yang menciptakan hubungan unik antara aset fisik dan catatan akuntansinya. Ini adalah langkah pertama untuk pelacakan yang efektif. Pengendalian detektif yang paling klasik dan paling kuat adalah inventarisasi fisik periodik, di mana tim secara fisik menemukan dan memverifikasi setiap aset. Ini adalah cara yang paling langsung untuk mengidentifikasi aset yang hilang atau rusak. Terakhir, pengendalian korektif yang penting adalah peninjauan kembali kebijakan depresiasi secara berkala, yang memastikan bahwa asumsi akuntansi tetap relevan seiring dengan perubahan kondisi aset atau pasar. Di sini ada pengendalian preventif
Pemberian nomor aset atau tagging. Pemberian nomor aset atau yang lebih dikenal sebagai aset tagging adalah sebuah pengendalian preventif dasar namun sangat efektif dalam manajemen aset tetap. Proses ini melibatkan penempelan label identifikasi unik secara fisik pada setiap aset tetap. Label ini dapat berupa barcode sederhana, kode QR, atau tag Radio Frequency Identification atau RFID yang lebih canggih. Tujuan utama dari aset tagging adalah untuk menciptakan hubungan satu-satu yang tidak terputus antara aset fisik dan representasi datanya di sistem akuntansi. Pengendalian preventif ini membantu dalam beberapa cara, yaitu mencegah kehilangan dan pencurian, memfasilitasi pelacakan, mencegah kesalahan pencatatan, meningkatkan efisiensi inventarisasi. Jadi di sini kita akan membahas pengendalian detektif melalui inventarisasi fisik periodik. Secara mendasar, inventarisasi fisik periodik atau biasanya sering kita sebut sebagai sensus aset, yang dimana ini adalah metode pengendalian yang paling andal untuk memverifikasi apakah aset yang tercatat di dalam pembukuan memang benar-benar ada di lokasi dan dalam kondisi yang sesuai. Tujuan utamanya itu jelas untuk mendeteksi adanya aset yang mungkin rusak namun belum dilaporkan dalam catatan akuntansi perusahaan kita. Nah, proses ini dilakukan dalam 4 langkah sistematis. Yang pertama, ada perencanaan yang dimana kita menentukan ruang lingkup dan tim yang bertugas. Yang kedua, adanya pelaksanaan yang dimana tim akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa dan mencocokkan setiap aset, seringkali dengan bantuan teknologi seperti barcode atau RFID. Selanjutnya ada rekonsiliasi, di mana hasil temuan lapangan dibandingkan dengan catatan sistem. Yang keempat, ada investigasi, yaitu menindaklanjuti setiap perbedaan atau selisih yang ditemukan, termasuk melakukan penghapusan aset dari catatan jika aset tersebut memang sudah hilang atau tidak lagi digunakan. Nah, pertanyaannya, seberapa sering proses ini tuh harus dilakukan? Jawabannya bergantung pada nilai dan sifat aset tersebut. Nah, aset yang bernilai tinggi dan mudah berpindah seperti laptop, nah itu sebaiknya dicek setiap tahun. Sementara aset yang tidak bergerak seperti bangunan itu bisa dilakukan setiap 3 hingga 5 tahun sekali. Nah, meskipun proses ini memakan waktu dan sumber daya, tidak ada pengganti yang lebih baik untuk memastikan integritas aset di neraca perusahaan. Hasil dari inventarisasi ini memberikan jaminan penting bagi manajemen dan auditor bahwa angka aset tetap yang kita laporkan memang didukung oleh aset yang nyata. Nah, setelah kita membahas pengendalian detektif, selanjutnya yaitu pengendalian korektif, yaitu peninjauan kembali kebijakan depresiasi. Nah, pengendalian korektif ini dirancang khusus untuk memperbaiki masalah yang telah terdeteksi dan menyempurnakan proses agar masalah serupa tidak terulang di masa depan. Nah, dalam akuntansi aset tetap, peninjauan berkala atas kebijakan depresiasi adalah langkah krusial. Mengapa? Karena beban depresiasi tahunan itu bergantung pada estimasi masa manfaat dan nilai residu aset. Seringkali estimasi awal di masa lalu tidak lagi akurat seiring berjalannya waktu. Sesuai standar akuntansi PSAK 16, perusahaan wajib meninjau kembali masa manfaat dan nilai residu aset tetap setidaknya pada setiap akhir tahun buku. Nah, jika ekspektasi saat ini berada signifikan dari estimasi sebelumnya, kita harus melakukan perubahan estimasi akuntansi. Perubahan ini akan berdampak langsung pada beban depresiasi periode berjalan dan periode mendatang atau yang kita kenal sebagai perlakuan prospektif. Nah, apa saja yang memicu peninjauan ini? Contohnya, data pemeliharaan menunjukkan mesin seringkali rusak dari yang kita perkirakan, atau inventarisasi fisik menunjukkan aset dalam kondisi buruk. Nah, selain itu, perubahan teknologi juga berperan. Jika muncul teknologi baru yang lebih efisien, masa manfaat teknologi yang lebih lama mungkin perlu dipersingkat meski mesin masih beroperasi. Nah, dengan meninjau kembali asumsi ini secara formal setiap tahun, perusahaan dapat memperbaiki akurasi laporan keuangannya dan memastikan bahwa nilai buku aset tetap benar-benar mencerminkan realitas ekonomi. Selanjutnya, di sini terdapat materi lingkungan pengendalian dan teknik penjaminan. Jadi terdapat 3 pilar teknis dari lingkungan pengendalian. Yang pertama yaitu pilar teknis dari lingkungan pengendalian di era digital, yang dimana ini adalah keberadaan jejak audit atau yang biasa disebut dengan audit trail yang kuat. Lalu yang kedua ada pilar hukum dari lingkungan pengendalian adalah verifikasi legalitas kepemilikan aset.
Dan yang ketiga yaitu di sisi penjaminan terdapat teknik yang paling penting pada tahap pra-akuisisi, yaitu adalah uji tuntas atau due diligence. Nah, dengan adanya 3 komponen ini dapat menciptakan lapisan integritas dan keyakinan tambahan di sekitar siklus hidup aset tetap, yang dimana ini akan memperkuat keseluruhan postur tata kelola dan pengendalian dari perusahaan. Selanjutnya di sini terdapat materi audit trail perubahan aset. Jadi audit trail ini adalah sebuah catatan kronologis yang beruntutan dari aktivitas yang telah terjadi di dalam sebuah sistem. Audit trail yang efektif adalah fitur krusial dari sistem akuntansi atau sistem manajemen aset yang secara otomatis mencatat setiap penambahan, penghapusan atau modifikasi yang dibuat pada catatan aset tetap. Nah, audit trail ini harus mencatat setidaknya 4 informasi kunci untuk setiap perubahan, yaitu ada apa, siapa, kapan, dan nilai sebelum dan sesudah. Untuk apa ini? Pertanyaannya, apa yang diubah? Contohnya seperti nilai residu aset XYZ diubah dari 10 juta menjadi 5 juta. Yang kedua yaitu pertanyaan tentang siapa. Siapa yang mengubahnya? Contohnya seperti ID pengguna yang melakukan perubahan. Yang tiga yaitu kapan perubahan dibuat. Ini untuk kapan itu dia mencatat tanggal dan waktu yang tepat. Dan yang terakhir yaitu nilai sebelum dan sesudah adanya perubahan. Nah, dengan adanya audit trail ini dapat memberikan manfaat sebagai pengendalian preventif yang kuat dan juga sebagai pengendalian detektif yang tak ternilai bagi manajer, auditor internal, dan juga auditor eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Baru dengan dalam terakhir 104. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi risk register dan mitigasi aset tetap. Nah, langsung saja materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai verifikasi legalitas kepemilikan aset. Nah, apa sih verifikasi legalitas ini, untuk apa dia itu? Nah, dia itu tujuannya untuk memastikan bahwa aset itu agar benar-benar tercatat dalam pembukuan dan dimiliki secara sah oleh perusahaan dan bebas dari klaim pihak lain. Nah, hal ini itu penting untuk menghindari resiko adanya klaim di masa depan dan menjaga kredibilitas atas laporan keuangan tersebut nantinya. Nah, ataupun pada saat melakukan verifikasi legalitas ini melalui beberapa prosedur. Yang pertama ada 3 prosedur. Yang pertama pemeriksaan dokumen misalnya kayak sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau bukti paten. Lalu yang kedua itu pengecekan register eksternal, itu seperti verifikasi melalui instansi pemerintah atau pihak berwenang terkait status legal aset. Dan yang terakhir itu deteksi beban aset, yaitu memastikan aset tidak sedang dijadikan jaminan agunan atau dalam sengketa hukum. Lalu untuk selanjutnya itu ada due diligence pada akuisisi aset baru. Nah, ini tuh maksudnya suatu investigasi menyeluruh sebelum perusahaan itu memutuskan untuk mengakuisisi atau membeli aset baru. Nah, hal ini tuh penting di mana untuk menentukan nilai wajar yang akurat dan menjadi dasar pengambilan keputusan investasi yang rasional. Nah, aspek-aspek apa saja yang diperiksa untuk menjadikan akuisisi suatu aset baru itu? Nah, yang pertama ada audit legal ya, karena meninjau status hukum, kesehatan, dan kota kegiatan aset. Hal ini dipastikan terhadap keaslian atau legalitasan atas aset tersebut bahwasanya sebelum diakuisisi oleh perusahaan tersebut. Kalau audit finansial mengevaluasi nilai pasar, potensi pendapatan, dan kewajiban pajak melekat pada aset. Nah, jadi selain pada legalitas, ini tuh berkewajiban untuk memeriksa kredibilitas atas laporan keuangan atau aset tetap yang selama ini itu dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir ini audit teknis atau operasional, yaitu memeriksa kondisi fisik, nilai guna, dan kepatuhan terhadap standar teknis. Dan hal yang terakhir ini penting dikarenakan untuk memeriksa apakah aset secara fisiknya itu dia itu benar sesuai dengan nilai buku atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut sebelum diakuisisi. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.